Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, situasi di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhzhia kembali memanas setelah terdengar ledakan hebat dan munculnya asap tebal di dekat fasilitas tersebut pada 2 Agustus 2025. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengonfirmasi bahwa insiden ini terjadi di luar pagar pembangkit, tepatnya sekitar 1.200 meter dari instalasi utama, sehingga memicu kekhawatiran global terkait keselamatan nuklir di kawasan konflik. Menurut laporan Reuters yang mengutip pernyataan IAEA, para staf di PLTN Zaporizhzhia mendengar suara ledakan keras dan menyaksikan asap pekat yang membumbung tinggi pada pagi hari. Asap tersebut masih terlihat jelas hingga sore hari di lokasi kejadian, menandakan skala kerusakan yang belum sepenuhnya teridentifikasi. PLTN Zaporizhzhia, titik panas baru di garis depan perang. PLTN Zaporizhzhia yang terletak di tenggara Ukraina kini menjadi salah satu titik paling sensitif di garis depan perang Rusia-Ukraina. Berhadapan langsung dengan kota Nikopol, pembangkit ini merupakan salah satu fasilitas nuklir terbesar dan terpenting di Eropa. Sejak awal invasi Rusia pada 2022, PLTN Zaporizhzhia telah menjadi ajang perebutan kekuasaan dan simbol pertarungan energi antara kedua negara. Saat ini, PLTN Zaporizhzhia dikuasai penuh oleh pasukan Rusia, namun Ukraina secara terbuka menyatakan keinginannya untuk merebut kembali kendali atas fasilitas vital tersebut. Sepanjang 2 tahun terakhir, kawasan di sekitar pembangkit kerap menjadi lokasi ledakan, kebakaran, hingga gangguan sistem operasi. Namun masing-masing pihak kerap saling menyalahkan dalam narasi yang berlawanan. Rentetan gangguan, ancaman krisis nuklir kian nyata. Sebelumnya, IAEA melaporkan bahwa PLTN Zaporizhzhia sempat mengalami pemadaman total yang membahayakan sistem pendingin reaktor. Dalam insiden terakhir pada 4 Juli lalu, seluruh suplai listrik eksternal terputus lebih dari 3,5 jam. Akibatnya, pembangkit hanya bisa bertahan berkat generator diesel cadangan. IAEA menegaskan bahwa situasi keamanan di pembangkit ini sangat rawan. Kegagalan sistem pendingin dapat memicu kebocoran radiasi dalam skala besar. Pasca ledakan terbaru, IAEA menurunkan tim khusus ke lokasi untuk melakukan pemantauan intensif dan memastikan tidak ada kebocoran radiasi. Hingga laporan ini disusun, belum ditemukan tanda-tanda kebocoran. Namun IAEA tetap memperingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan aksi berbahaya di sekitar fasilitas nuklir. Meskipun ledakan kali ini tidak mengenai reaktor utama, kekhawatiran akan bencana nuklir terus membayangi, mengingat kompleksitas dan kerentanan situasi di lapangan. Sejak pembangkit dikuasai militer Rusia pada 2022, seluruh reaktor telah dimatikan secara total. Namun krisis pasokan air pendingin akibat hancurnya bendungan Kakhovka pada 2023, serta suplai listrik yang tidak stabil, membuat rencana reaktivasi reaktor menjadi sangat riskan, bahkan nyaris mustahil dilakukan dengan aman. Reaktivasi reaktor dan ancaman keselamatan. CEO perusahaan listrik Ukraina secara terbuka memperingatkan bahwa jika Rusia memaksa reaktivasi pembangkit di tengah situasi perang, risikonya sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan bencana. Ia menegaskan, kendali atas pembangkit harus sepenuhnya berada di tangan Ukraina agar keselamatan bisa terjamin. Dalam kondisi damai sekalipun, proses restart reaktor secara aman membutuhkan waktu 2 bulan hingga 2 tahun, apalagi di tengah konflik militer. Pada Mei lalu, Greenpeace melaporkan bahwa Rusia tengah membangun jaringan listrik bertegangan tinggi baru di sekitar Zaporizhzhia dengan tujuan mengalirkan listrik langsung ke wilayah Rusia. Langkah ini dinilai sebagai pelanggaran kedaulatan dan menambah kekhawatiran atas keamanan nuklir kawasan. Greenpeace juga menyoroti ancaman tambahan berupa kekurangan air pendingin, perangkat yang telah menua, dan kurangnya operator terlatih di lapangan. Tekanan internasional dan desakan zona penyangga. Sejumlah organisasi internasional berulang kali mengecam aktivitas militer Rusia di sekitar PLTN Zaporizhzhia serta menyerukan pembentukan zona penyangga demi mencegah insiden fatal.
Mereka menegaskan, serangan atau aktivitas militer apapun di dekat fasilitas nuklir dapat membawa konsekuensi yang tidak dapat dipulihkan, baik bagi Ukraina maupun negara-negara sekitarnya. IAEA sendiri terus menempatkan tim monitoring di Zaporizhia dan mendesak seluruh pihak untuk menahan diri serta mengedepankan prinsip kehati-hatian tertinggi. Organisasi ini juga meminta dukungan komunitas internasional untuk mencegah militerisasi fasilitas nuklir dan mendorong solusi damai atas konflik di sekitar PLTN Zaporizhia. Opini dan pertanyaan untuk publik. Hingga kini, belum jelas apakah ledakan terbaru ini merupakan bagian dari upaya Rusia untuk mengaktifkan kembali PLTN Zaporizhia, atau justru akibat dari serangan balasan Ukraina yang berusaha menghambat kontrol Rusia atas fasilitas tersebut. Yang pasti, setiap insiden baru akan semakin meningkatkan risiko bagi jutaan warga sipil di kawasan tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Apakah ledakan ini merupakan bagian dari strategi militer Rusia untuk merebut hegemoni energi di Ukraina? Atau justru cerminan ketidakstabilan situasi di garis depan? Silahkan bagikan opini Anda di kolom komentar. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.